Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sahabat ASN, kembali lagi bersama kami dalam channel Kloba, kabar layanan online bagian kepegawaian dan hukum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Yang mana channel ini merupakan channel pembelajaran bersama, belajar bersama ASN, kapanpun dan dimanapun berada. Sahabat ASN, dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba menjelaskan tentang tahap kedua dari perencanaan kinerja dalam rangka penyusunan SKP, yaitu menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri serta menuangkannya dalam format SKP. Untuk mendukung channel pembelajaran ini, kami mohon klik tombol like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasi. Bapak Ibu ASN, seperti tadi kami sampaikan bahwa tahap kedua dari perencanaan kinerja atau untuk penetapan dan klarifikasi ekspektasi adalah menetapkan dan mengklarifikasi ekspektasi atas hasil kerja dan perilaku kerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri serta menuangkannya dalam format SKP. Nah, Bapak Ibu, rencana hasil kerja bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri terdiri atas hasil kerja utama atau kinerja utama dan hasil kerja tambahan. Sahabat ASN, karena kami adalah instansi vertikal yang berada di kabupaten, maka kami mencoba memberi contoh rencana, sasaran, kinerja pegawai, pimpinan unit kerja mandiri. Dalam hal ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Contoh pertama yaitu dengan pendekatan hasil kerja kuantitatif. Bapak Ibu, bentuk SKP ini atasnya adalah terdiri dari nama instansi, periode penilaian yaitu selama 1 tahun, kemudian nama, NIP, pangkat golongan ruang, jabatan, unit kerja dari pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Berikutnya yaitu kita melihat rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi. Ini tentunya Bapak Ibu dengan memperhatikan rencana strategis dan perjanjian kinerja yang telah disepakati. Misalnya contoh dari seksi bimbingan masyarakat Islam. Kan rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, yaitu meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama. Sedangkan rencana hasil kerjanya dari pimpinan unit kerja mandiri yaitu meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama. Kemudian aspek terdiri dari kuantitas, kualitas, waktu, dan kalau ada biaya. Kemudian yaitu indikator kinerja individu yang dapat dilihat dari aspek-aspek tadi. Misalkan ini contoh indikator kinerja individu atau IKI yaitu dari aspek kuantitas jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi dengan target 70 orang yang mana perspektif ya. Jadi dalam SKP pimpinan unit kerja mandiri dan atau juga pejabat pimpinan tinggi Bapak Ibu ada perspektif. Misalkan di sini perspektifnya adalah perspektif penguatan internal di mana menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya sebagai pengungkit untuk
pencapaian tujuan organisasi. Jadi dalam hal ini mengembangkan sumber daya daripada penyiar agama. Kemudian kami langsung saja kasih contoh yang IKI untuk aspek kualitas. Misalkan nilai kinerja penyuluh agama dengan target 90 nilai. Perspektifnya yaitu perspektif proses bisnis, di mana ini adalah menggambarkan perbaikan proses untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dan seterusnya Bapak Ibu, kami beri contoh untuk seksi lain, misalkan dari seksi pendidikan madrasah, misalkan rencana hasil kerja dasar langsung dan intervensi, yaitu menguatnya pelayanan 1 tahun prasekolah dengan rencana hasil kerja. Pimpinan unit kerja mandirinya adalah sama. Kemudian IKI dari kuantitasnya adalah jumlah siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui BOP, yaitu 241 siswa targetnya. Kemudian IKI dari kualitas adalah persentase siswa RA yang ditingkatkan mutunya melalui BOP, targetnya yaitu 100%. Waktu pelaksanaan 12 bulan dengan perspektifnya masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, yaitu kami tampilkan hasil kerja tambahan. Contohnya, misalkan pimpinan unit kerja mandiri diberi tugas tambahan, yaitu terlaksananya rencana aksi atau inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi dalam perjanjian kinerja atau dalam perkin. Nah, ini dijelaskan dalam tanda kurung, yaitu penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Selanjutnya yaitu perilaku kerja. Jadi menetapkan atau mengklarifikasi ekspektasi atas perilaku kerja. Jadi contohnya misalkan oleh pejabat pimpinan tinggi diberikan ekspektasi khusus kepada pimpinan unit kerja mandiri dalam hal ini, yaitu melakukan penjajakan penerapan moderasi beragama, yaitu ekspektasi khusus yang merupakan bagian dari core values berakhlak, dalam hal ini adaptif. Antara lain terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif, dan menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Dan kemudian bawahnya ditanda tangan Bapak Ibu, misalkan kapan SKP ini disepakati oleh pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai. Setelah tadi adalah contoh rencana sasaran kinerja pegawai dari pimpinan unit kerja mandiri dengan pendekatan hasil kerja kuantitatif, maka kami sekarang mencoba memberi contoh yang dengan pendekatan hasil kerja kualitatif. Kita langsung saja Bapak Ibu, bahwa hasil kerja untuk pendekatan hasil kerja kualitatif sama terdiri dari hasil kerja utama dan tambahan. Di sini kita ambil contoh yang kedua, misalkan dari seksi bimbingan masyarakat Islam, yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama, dan ada item 2.1 jumlah aktor kerukunan yang dibina, 80 orang, penguatan internal. Jadi ini adalah merupakan indikator kinerja individu, yaitu jumlah aktor kerukunan yang dibina, kemudian target 80 orang, kemudian yang terakhir adalah perspektif, yaitu penguatan internal. Jadi kami jelaskan di sini, kami kasih warna hijau. Misalkan berikutnya 2.2, yaitu jumlah desa atau kelurahan sadar kerukunan yang dibina, 2 kelurahan penerima layanan.
Kemudian 2.3 yaitu persentase kasus hak pelanggaran beragama yang ditindaklanjuti, 0% penerima layanan. Nah, Bapak Ibu, berikutnya adalah kinerja tambahan. Kinerja tambahan tadi sama dengan tadi, yaitu terlaksananya rencana aksi atau inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi dalam perjanjian kinerja, merupakan penugasan dari pejabat pimpinan tinggi, misalkan sama saja targetnya 80%. Dan yang terakhir adalah verifikasi ekspektasi atas perilaku kerja. Misalkan sama dengan tadi, sekarang hanya contoh yang kualitatif saja, pendekatan kualitatif. Contohnya melakukan penjajakan penerapan moderasi beragama, yang juga sama merupakan bagian dari core values berakhlak, yaitu adaptif. Demikian Bapak Ibu, sahabat ASN, video penjelasan tentang rencana sasaran kinerja pegawai pimpinan unit kerja mandiri, baik dengan pendekatan secara kuantitatif dan pendekatan secara kualitatif. Bapak Ibu sahabat ASN, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tahap kedua dalam perencanaan kinerja dalam rangka penyusunan SKP. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.